Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Gimana kabar anak-anak? Baik semua? Alhamdulillah Baik, Pak. Baik, Pak. Pak. Baik Pak. Alhamdulillah ya. Semoga semuanya sehat-sehat selalu ya. Nah, sebelum kita lanjut ke pelajaran, kita berdoa dulu ya masing-masing. Akan Bapak pimpin. Berdoa dipersilakan. Berdoa dicukupkan. Oke, bertemu lagi dengan Bapak ya di mata pelajaran pengolahan citra digital. Nah, untuk kali ini kita akan belajar tentang penggabungan gambar 2 bitmap. Oke, Bapak langsung buka PPT-nya ya. Bapak share screen dulu sebentar. Udah ada ya? Udah share screen-nya ya? Kelihatan? Udah, Pak. Oke, langsung ke PowerPoint ya. Oke, Bapak full screenin dulu. Nah, oke. Materi kita hari ini tuh penggabungan gambar bitmap ya. Pertama, kita akan membahas dulu definisi dari penggabungan dari gambar bitmap ya. Nah, apa itu gambar bitmap? Bisa dilihat ya di slide-nya. Gambar bitmap adalah sebuah gambar digital yang tersusun dari sekumpulan titik-titik atau juga disebut dengan pixel dengan warna-warna tertentu pada masing-masing pixel sehingga membentuk sebuah gambar yang dapat ditampilkan pada sebuah komputer atau media kertas ya. Nah, bisa dilihat ya di contohnya. Di sini contohnya ada sebuah emoticon ya, emoticon smiley. Ketika kita zoom terus, itu ntar kelihatan setiap pixel-pixel individunya gitu. Karena ini salah satu contoh dari gambar bitmap ya. Jadi kalau makin di zoom tuh makin pecah, dan kalau terus di zoom tuh kelihatan pixel-pixelnya tuh. Nah, gambar bitmap ini kita membuatnya itu menggunakan software-software pengolah gambar bitmap. Nah, di sini Bapak ada beberapa contoh software pengolah gambar bitmap ya. Nah, ini ada yang tahu software apa namanya? Paint, Pak. Paint Pak. Paint. Nah, iya bagus. Pasti pada tahu semua ya. Paint, software Microsoft Paint ya nama lengkapnya tuh. Nah, kalau Microsoft Paint ini pastinya ada ya di setiap komputer atau laptop gitu. Karena memang bawaannya dari Windows gitu. Nah, walaupun programnya simpel banget ya gitu, software untuk menggambar bitmapnya memang paling simpel software ini tuh. Bisa dilihat dari toolbarnya juga cuma sedikit ya gitu yang bisa kita edit gitu atau manipulasi gambar bitmapnya gitu. Bisa dilihat ada clipboard, image, tools. Nah, di tools tuh ada kayak pen ya tuh. Ada pen, paint bucket, menghapus, eyedropper. Terus ada shapes sama brushes ya. Di situ ada size-nya buat ngatur size brush. Color juga buat warna ya, warna brushnya. Ya, cuma sedikit memang tools-tools untuk Microsoft Paint tuh. Karena memang software pengolah gambar bitmap ini tuh memang yang paling dasar gitu. Nah, selanjutnya ada yang bisa tahu ini nama softwarenya apa? Photoshop Pak. Photoshop. Photoshop, iya, sip. Nah, kalau dibanding dengan Microsoft Paint ya, yang sebelumnya tuh software Photoshop tuh Adobe ya. Adobe Photoshop tuh jauh lebih levelnya lebih tinggi gitu tingkatannya. Jadi lebih banyak toolsnya gitu, lebih banyak option-option yang bisa kita gunakan untuk mengedit gambar bitmapnya gitu. Bisa dilihat kan di sebelah kiri software tuh, tampilan software ada banyak ya tuh toolbarnya tuh. Nanti kita akan bahas secara lebih mendetail ya. Terus di bagian kanan terdapat option toolbar untuk mengatur, mengedit layer gitu. Nah, ini paling jelas saja ya. Nah, ini saja ada satu lagi nih software pengolah gambar bitmap. Nah, ada yang tahu ini nama softwarenya apa? Corel Paint Shop Pak. Corel Paint Shop. Iya, mantap. Nah, kalau Corel Paint Shop ini 11-12 lah ya sama ada Photoshop tuh gitu. Cuma bedanya tuh kalau dibanding dengan Photoshop tuh Corel tuh lebih kelihatan ya, lebih besar gitu workspace-nya itu gitu kalau dibanding dengan Photoshop tuh. Itu untuk memudahkan melihat gambar detail atau misal kita ingin membuat gambar bitmap yang lebar ya atau luas gitu. Nah,
Sedangkan di Paint Shop tuh si cara option gitu. Option kita untuk mengedit atau memanipulasi layar tuh lebih sedikit dibanding Photoshop gitu. Jadi menurut Bapak sih paling pas gitu untuk memanipulasi atau menggabungkan gambar bitmap tuh menggunakan Photoshop. Nah, maka dari itu Bapak akan mencontohkan menggabungkan gambar bitmap menggunakan Adobe Photoshop ya. Oke, sekarang kita pindah dulu ke Photoshop. Oh iya, sebelumnya ada yang mau ditanyakan nggak? Tidak. Tidak, Pak. Oke, kalau tidak ada lanjut saja ya. Kita ke Photoshopnya. Oke, nah ini tampilan dasar Photoshop ya. Bisa lihat ini di sebelah kiri, kelihatan ya kursor Bapak kan Kelihatan, Pak. di sebelah kiri ini terdapat toolbar Photoshop ya. Memang cukup banyak dan setiap toolbar ini ada sub menunya juga tuh. Kalau kita klik tahan, klik kiri tahan gitu. Kita tidak akan membahas semuanya ya karena kita hanya mempelajari basicnya saja untuk menggabungkan dua gambar bitmap saja gitu. Nah, pertama kita harus tahu itu yang pertama ada ini move tool. Itu kalau kita udah ada objek gitu, kita gunakan tool ini untuk memindah-mindahkan objek di workspace kita gitu. Nah, selanjutnya ada marquee tool ya. Nah, ini kalau diklik tahan tuh banyak ini option buat ini marquee tool tuh. Nah, gunanya marquee tool tuh untuk menyeleksi objek atau bidang gitu di workspace gitu. Mau kita hapus atau kita ganti warna itu gunakan seleksi marquee tool. Selanjutnya ada lasso tool. Nah, ini tuh ada banyak juga ya jenisnya ini. Pokoknya intinya dari lasso tool tuh sama seperti marquee tool, cuma kalau lasso tool tuh lebih bebas membentuk area seleksinya gitu, gimana kita gitu. Selanjutnya ada magic wand tool. Nah, ini magic wand tool tuh sama seperti sebelumnya untuk menyeleksi objek, tapi magic wand tool itu memilih warna atau bidang warna yang sama gitu, warna yang mirip atau sama gitu. Jadi kalau kita misalkan memilih sebuah area yang misalnya berwarna kuning, kita pencet magic wand tool yang kepilihnya hanya area kuningnya saja gitu, area yang lainnya tidak akan kepilih. Nah, kita langsung coba ya membuat contoh dokumen Photoshop. Pertama kita klik file, terus new. Nah, sini memberi nama dokumen ya. Bapak kasih nama contoh saja. Presetnya Bapak menggunakan default saja ya. Semoga biar tidak mengatur biar tidak ribet mengatur lebar tingginya si dokumen. Kita klik OK. Nah, ini dokumen kita bisa kita geser ke sini biar lebih besar ya. Nah, biar lebih enak gitu kita membuatnya. Nah, pertama dari menggabungkan gambar bitmap tuh, pertama kita ambil dulu objek atau gambar bitmapnya ya. Nah, Bapak sudah menyiapkan ya aset-aset untuk kita gunakan sebagai contoh hari ini. Nah, kita beda ya kalau kita mau udah ngambil objek yang udah ada gitu, si objeknya itu. Pertama kita klik file, terus open. Nah, Bapak tuh menyimpannya di Bapak pindahkan dulu ya. Nah, ini Bapak misalnya contoh mengambil ini ya, Pioneer House. Nah, ini objek yang akan kita gunakan untuk memindahkannya dari foto ini, dari dokumen yang ini, objek ini ke dokumen kita menggunakan move tool ya. Pindahkan, diklik drag aja ya, klik and drag aja. Pindahkan, nah sudah ya. Ini kita taruh saja di sini. Barangkali kita perlu lagi. Nah, ini kan kebesaran ya gitu. Kita bisa mengubah size-nya dengan mengklik shortcut di keyboard Ctrl T. Nah, kita ubah sembari mengklik shift ya supaya ukurannya sama gitu. Hanya memperkecil rasionya saja. Nah, ini udah pas ya. Kalau sudah, klik enter. Nah, ini satu gambar bitmap. Sudah ada ya di dokumen kita. Selanjutnya, kita buka lagi nih gambar bitmap yang kedua. Sama seperti sebelumnya, kita klik file, terus open. Bisa kita pohon ya. Kita buka pohon, open. Nah, sama ya seperti sebelumnya, pakai menggunakan move tool, lalu pindahkan ke dokumen kita.
Nah, kita perkecil ya. Nah, ini kan kita nggak nyampe ya untuk sampai keluar sini untuk mengatur size-nya. Kita bisa men-zoom out tuh menggunakan shortcut mencet Alt, lalu scroll down. Nah, untuk mengecilkan tampilan dokumen. Kita Ctrl T lagi, kecil. Nah, ini kelihatan ya, backgroundnya ada putih gini ya. Nah, background putih ini bisa kita langsung hapus nih, menggunakan salah satu tool. Jangan lupa ya, kalau kita mau mengedit suatu objek di layer yang sesuai dengan objeknya gitu. Kalau misal kita di layer 1, kita itu malah mengeditnya yang rumah gitu. Bisa dilihat kan, tuh, ini layer 2 tuh ada apa? Ada pohon. Layer 1 tuh yang ada rumah. Nah, di layer 2 nih, kita menggunakan Magic Wand Tool. Nah, kita seleksi ya areanya yang mau dihapus putihnya. Terus pencet hapus. Lalu klik Ctrl D untuk menghilangkan seleksi. Nah, di sini kelihatan ya, ini kenapa coba batangnya tembus pandang. Ada yang tahu nggak kenapa ini batangnya ikut tembus pandang juga, ikut hapus? Nggak tahu, Pak. Oh, oke. Bapak jelaskan saja ya. Nah, tadi sebelumnya tuh, ini kenapa batangnya ikut kehapus? Karena ini tidak tertutup ya, gitu. Dari background tadi, gambar bitmap yang pohon ini dengan batang gitu, tidak ada batasnya. Jadi, yang terseleksi itu semuanya sampai ke dalam-dalamnya, kan tidak tertutup gitu. Jadi Bapak menyarankannya kita gambar sedikit menggunakan brushes ya, untuk kita gambar penutupnya saja gitu, gambar akar atau batang bebas. Tapi ini sebagai contoh saja gitu ya. Gitu. Ini kita misal taruh di depan saja ya, depan rumahnya misal. Nah, ini basic banget dalam menggabungkan dua gambar bitmap. Nah, untuk sampai sini ada yang mau bertanya? Siapa izin bertanya? Oh iya, mangga Wafi. Biasanya penggabungan dua gambar bitmap ini dipakai buat apa aja ya, Pak? Oke, tanyanya bagus ya. Jadi kalau pengembangan gambar bitmap ini gambar bitmap ini tuh paling seringnya digunakannya buat komersil biasanya ya. Kalau di kehidupan nyata tuh. Misal contohnya kita membuat poster atau pamflet ya. Biasanya kan kalau kita misal gitu membuat poster atau pamflet tuh nggak mau menggunakan template yang sudah ada nih di internet atau di mana gitu. Kita maunya ngebuat dari awal banget. Nah, kita bisa ngebuatnya dari awal menggunakan penggabungan gambar bitmap ini gitu. Jadi kita bisa ngatur fontnya ya, misal mau di mana gitu. Misal di layer 1 atau kedua gitu. Terus kita mau naruh objeknya di mana kita kan gitu. Jadi bagusnya sih untuk itu buat pembuatan poster, pamflet atau spanduk juga bisa. Paling itu kalau yang paling sering digunakan. Oh, oke Pak, terima kasih banyak. Oke. Ada yang mau bertanya lagi? Kalau tidak ada, lanjut ke tugas ya. Oke, kita lihat ya tugas untuk minggu depan. Tenang ya untuk minggu depan. Tapi pertama, nah ini untuk minggu depan ya, tugas minggu depan. Buatlah penggabungan gambar bitmap menggunakan software Photoshop dengan aset-aset yang sudah disediakan ya. Buatlah sekreatif mungkin. Nanti Bapak akan mengirim folder asetnya ke Google Classroom. Bisa di-download oleh anak-anak dan gunakan aset boleh yang di luar yang Bapak siapkan juga ya. Mau dari internet lagi boleh aja. Pokoknya sekreatif mungkin gitu. Mau membuat dokumen Photoshopnya. Lalu ini untuk dikumpulkan sesuai deadline yang ada di Google Classroom ya. Lanjut, ini tugas untuk hari ini ada 4 soal ya. Nah ini kerjakannya di Word saja ya, lalu kirim juga ke Google Classroom ya. Berikut referensi untuk pembuatan PPT. Ya paling segitu saja ya untuk pertemuan kali ini. Terima kasih untuk sudah memperhatikan, sudah aktif dalam pembelajaran. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Ya, Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. ya.